Halo teman-teman Gemini, selamat datang di bacaan update untuk Gemini ya. Ini adalah bacaan timeless, tidak ada batasan waktu. Artinya kamu bisa kembali ke video ini kapanpun. Kalau situasinya cocok buatmu, ya ini untukmu. Kalau tidak cocok, kamu bisa lihat di reading untuk zodiak moon, rising Venus kamu. Kalau masih tidak cocok, ya berarti bukan energi kamu ya teman-teman, karena ini adalah general reading, berarti tidak bisa cocok buat semuanya. Oke. Gemini, apa pesan buat Gemini? Di bottom of the deck kamu ada death ya. Death adalah misalnya tentang perubahan yang besar atau sesuatu yang telah berakhir, tetapi juga bisa berarti ada siklus baru, ada sesuatu yang dimulai baru gitu ya. Yang lama sudah selesai tapi ada yang mulai baru. Dan buat di beberapa hari kamu Gemini, mungkin ini saatnya untuk move on ya. Oke. Bottom of the deck aku kasih di sini. Mari kita lihat kartumu. Ada The Empress, ada Ten of Pentacle, dan ada Eight of Wands. Kamu kartu oracle-nya dapat Sacred Reference, bagus banget ya. Sacred Reference, seperti ini bumi, cinta, terus ada kunci. Apa yang ada di benak kamu kalau melihat ini ya? Mungkin secara intuisi beberapa di antara kamu mungkin udah ngerasakan ada pesan yang tersampaikan. Ada fairy spotting. Di beberapa di antara kamu mungkin terhubung dengan fairy atau spirit guide gitu ya. Spirit guide yang ada di alam ya teman-teman Gemini. Beberapa di antara kamu kelihatannya ada yang memasuki masa istirahat atau jeda gitu ya, mungkin pergantian. Mungkin beberapa di antara kamu kalau secara karir, mungkin kamu ada yang meninggalkan karir yang lama ya, dan saat ini kamu sedang mencari karir yang baru. Itu apa ya? Sedang mencari pekerjaan baru, atau sedang menimbang-nimbang sebenarnya karir seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Beberapa di antara kamu juga menggunakan waktu-waktu saat ini untuk lebih banyak bermeditasi atau lebih banyak kontemplasi seperti itu ya. Lebih banyak terhubung dengan spirit guide kamu kelihatannya ya. Ada beberapa perubahan dalam kehidupan Gemini ya. Ada sesuatu yang mesti diakhiri ya. Aku bilang tadi mungkin ini saatnya untuk move on. Kalau ini masalah hubungan, mungkin beberapa di antara kamu mesti ya, alam memaksa kalian untuk berpisah. Ada beberapa di antara kalian seperti itu. Alam memaksa untuk berpisah karena entah apa alasannya, tetapi kalau memang itu terpisahkan oleh kehendak ilahi, pastinya ada sesuatu pelajaran yang mesti dipetik ya. Jangan bosen ya kalau aku selalu bilang petik pelajarannya. Memang kita dalam kehidupan di bumi ini harus belajar, dan itu memang pesan yang selalu dikasih ke aku, dan kayaknya aku memang mesti kasih ini ke kalian ya. Dengan banyaknya peristiwa dalam kehidupan kita saat ini, di kondisi global saat ini, kita membutuhkan untuk berubah memang. Jadi kalau banyak sekali perubahan ya, angin perubahan itu sangat kencang terjadi dalam hidup kamu ya. Jangan takut ya, jangan menolak perubahan ya,
ada beberapa orang yang mereka mau stay di tempat yang nyaman, mau stay di tempat yang sama, tetapi sementara alam terus berubah ya, bumi ini berubah, sehingga kamu akan seperti berenang melawan arus kalau seperti itu ya. Kalau berenang melawan arus, pastinya kamu akan membutuhkan banyak sekali effort, banyak sekali usaha, membuang-buang tenaga juga, dan kamu nanti juga akan sakit dan mungkin akan mengalami banyak kerugian secara finansial gitu. Jadi kalau kamu berusaha, kamu mau menerima suatu perubahan ini sebagai suatu sarana untuk pergantian siklus, sehingga kehidupan kamu itu bisa next chapter, bisa babak selanjutnya ya, maka sebenarnya berkat akan melimpah ya. Ini ada Ten of Pentacles ya. Jadi kalau kamu tidak bersedia untuk terbuka dengan perubahan yang terjadi di alam semesta, yang ada kamu melawan, justru kamu menutup sumber-sumber kemakmuran kamu gitu ya. Lihat si High Priestess ini, dia menghubungkan dirinya dengan kehendak ilahi, dengan kekuatan ilahi gitu ya, dengan energi ilahi. Artinya dia bersedia dengan kebijaksanaannya, dengan kerendahan hatinya, dia bersedia dituntun oleh alam semesta, dituntun oleh Tuhan melalui para malaikat atau spirit guide mungkin ya, sehingga apapun yang dilakukan ya, keputusan apapun yang harus diambil, action apapun yang harus dilakukan ya, ini tentang action, itu sesuai dengan dan sejalan dengan kehendak ilahi. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya kamu tidak akan berenang melawan arus, kamu akan ikut arus itu membawamu kemana, tetapi percaya bahwa Tuhan itu tidak mengambil hak free will kita sepenuhnya ya. Tidak, kita tetap punya kehendak bebas, tetapi jika dengan kehendak bebas itu dan kecerdasan kita mau bergerak selaras ya, tetap selaras dengan pergerakan alam semesta, maka kita tidak akan kesakitan, kita tidak akan harus berjuang mati-matian, tidak harus mengeluarkan tenaga yang besar ya, tidak harus membuang-buang waktu juga, membuang-buang modal misalnya kalau dalam bisnis ya. Lihat kartu ini ya, ini adalah aku tadi bilang ini spirit guide ya, terhubung dengan spirit guide atau dengan malaikat atau dengan pembimbing rohani kamu ya. Di sini ada cinta, ada simbol cinta, dan ini sebenarnya bumi ya, bumi, dan ada kedua tangan juga membentuk heart, di tengah-tengahnya ada key ya. Di sini sebenarnya adalah lambang dari spirit is everywhere, atau kalau kata kartu ini ya, spirit is everywhere, artinya banyak sekali penolong-penolong, invisible helpers atau penolong tak tampak ya, makhluk-makhluk agung ya, makhluk-makhluk ilahi yang agung seperti malaikat atau being of light atau makhluk cahaya itu di seluruh bumi atau di seluruh alam semesta ini dan di dekat-dekat kamu ya. Kalau fairy ini adalah dekat dengan alam, dekat-dekat dengan sekitar kamu ya, yang siap untuk membantu kita ya. Dan ini juga memperlihatkan kebahagiaan, kehidupan kebahagiaan ya, kehidupan yang penuh kebahagiaan, joyful living ya. Dan ada hasrat spiritual ataupun ada semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan satu mindset bahwa semesta itu tidak ada batasnya, semesta itu berkelimpahan, tidak ada batasnya ya. Lihat kunci ini ya, kunci ini seperti ya, kunci itu untuk membuka pintu ya, artinya banyak sekali dengan kunci ini seperti banyak pintu yang akan bisa kita buka, artinya banyak potensi yang bisa kita gali dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam di dunia ini ya, di alam semesta ini tidak
tidak ada habisnya gitu ya, tidak ada habisnya, kemungkinan yang tidak terbatas ya teman-teman. Jadi karena alam semesta ini berkelimpahan, kamu diingatkan ya, kamu diingatkan untuk lebih terhubung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan diingatkan bahwa alam semesta itu penuh kelimpahan. Jadi jangan khawatir bahwa misalnya saat ini beberapa di antara kamu kehilangan pekerjaan atau mengalami kehilangan yang besar dalam kehidupan kamu. Percayalah bahwa karena alam semesta itu penuh berkelimpahan dan Tuhan itu Maha Kaya, ya kan? Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Kasih, ya kan? Kalau kita mau menghubungkan diri kita dengan Sang Sumber, ya, hubungkan diri kita dengan Sang Sumber seperti si High Priestess ini, dan bergerak sesuai dengan selaras dengan alam semesta. Artinya bergerak sesuai dengan alam semesta itu artinya apa? Kita terbuka terhadap tuntunan ilahi. Walaupun tetap kita harus menggunakan kecerdasan ya teman-teman, tetap ada free will, tetap ada kehendak bebas. Tapi kita terbuka terhadap petunjuk yang diberikan oleh ilahi ya. Kalau kamu punya intuisi ya, kamu melalui intuisi kamu dikasih ide. Tetap aja secara ide itu harus kamu kaji, harus kamu validasi dengan kecerdasan mental. Ini namanya kamu terbuka terhadap kehendak ilahi, dan di sisi lain kamu tetap menggunakan free will kamu untuk memilah-milah, memilih apakah itu benar, apakah itu sesuai untuk kehidupan kamu. Ya, si Ten of Pentacles ini gambarnya adalah orang yang melahirkan. Ya, jadi kalau ini adalah energi suatu energi kemakmuran, ini ada berkat kemakmuran ya. Apapun yang mungkin di masa-masa sebelumnya ya sedang kamu usahakan ya, maka dengan kartu The Death ini akan memulai suatu siklus baru dalam hidup kamu. Maka masa-masa penuh perjuangan kamu, kiranya kamu saat ini bisa memetik hasilnya ya. Dan tentu saja tidak mungkin kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan ini hanya dengan berdoa aja ya, tanpa melakukan action, karena di sini juga ada harus melakukan tindakan teman-teman Gemini ya. Oke, mari kita lihat sebentar si Eight of Wands ini ya. Kamu lihat ini wanita ini kayak membawa apa sih dia? Dia kan membawa kepala gitu ya, ngeri. Dia pergi gitu ya, dia melangkah maju, terus kayak melihat ke belakang sebentar ya kan, dan di depan dia tuh disinari, ada cahaya pohon, artinya disinar di depan tuh ada cahaya matahari. Kalau ini diartikan bahwa si wanita ini adalah meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan ya. Dia pergi untuk meninggalkan apa yang harusnya dia tinggalkan, karena ini adalah awal baru ya. Ada awal baru, ada petualangan baru, ada perjalanan baru ya. Tadi aku bilang action, melakukan tindakan, meninggalkan awal yang baru ya, meninggalkan apa yang sudah lama gitu. Jadi kalau dia nggak pakai sepatu ya, dan dia membawa wajah ini, dan wajah yang dia bawa ini kayaknya wajah yang sedih gitu. Sebenarnya ini ada simbol bahwa ini suatu simbol relationship ya, yang mungkin aku tadi bilang beberapa di antara kamu mungkin harus meninggalkan, harus berpisah ya dengan dia ya, siapapun dia ya, harus berpisah dalam suatu hubungan gitu ya. Karena apa? Karena hubungan itu tidak lagi bermanfaat untuk pertumbuhan jiwa kamu ya. Ingat, semesta berkelimpahan, semesta penuh dengan kemungkinan ya. Jadi semua orang harus berkembang, dan mungkin hubungan yang lama ini tidak lagi membuat kamu berkembang ya. Itu kenapa dia pergi ya. Dan karena dia tidak pakai sepatu, artinya mesti melangkahnya hati-hati. Kalau kamu jalan tanpa alas kaki, kamu mesti ngeliat-liat kan, jangan sampai kamu menginjak
benda yang tajam misalnya, atau batu-batu yang tajam dan sebagainya, supaya kaki nggak sakit. Nah, artinya dalam mengambil langkah pun sudah dipikir baik-baik sebelumnya ya, sudah dipikir baik-baik dan melangkah dengan mengambil langkah dengan hati-hati gitu ya. Tapi apapun yang memang sudah tidak bermanfaat untuk pertumbuhan dan kemajuanmu, dan tidak bermanfaat juga untuk perasaanmu ya, mungkin kamu sudah lelah ya dengan hubungan yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada perkembangannya, maka ya tadi aku bilang saatnya untuk move on mungkin ini ya. Oke, Gemini, itu aja yang bisa aku kasih ke kamu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka readingan ini, silahkan like, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe juga ya. Terima kasih, bye-bye.